Sobat Sehat, sudahkah kalian kenal dengan sosok yang ada di video ini? Mari kita berkenalan dengan sosok hebat yang satu ini. Beliau adalah Dr. Lo Xiaoqing, dokter PNS di Solo, Jawa Tengah. Beliau memulai pendidikannya di Universitas Airlangga pada tahun 1962 dan Universitas Indonesia pada tahun 1995. Beliau memulai perjalanan karir sebagai dokter PNS di berbagai daerah. Beliau juga telah mendapatkan penghargaan Muri. Sikap materialistik yang mendominasi kehidupan manusia saat ini tidak menggoyahkan semangat seorang dokter di Solo, Jawa Tengah. Dr. Lo Xiaoqing yang berusia 79 tahun tidak memasang tarif kepada pasien kurang mampu yang datang berobat ke tempatnya. Dr. Lo adalah definisi hidup dari pelayanan tulus. Sejak 1968, ia membuka praktek di rumah tanpa mematok tarif. Bahkan kerap memberi obat secara gratis. Ia tidak menanyakan status sosial pasien, hanya fokus menyembuhkan. Dalam masa hidupnya, ia mengutamakan kebutuhan orang lain dibandingkan dirinya. Ketika pasien tak mampu membayar, ia malah mengantar mereka ke apotek dan menanggung biaya. Prinsipnya sederhana, kalau kamu tidak punya uang, itu bukan salahmu. Tapi kalau aku tidak menolong, itu salahku. Meski tidak pernah meminta imbalan materi, Dr. Lo sangat bertanggung jawab terhadap profesinya. Ia disiplin dalam waktu, tidak pernah absen melayani pasien, bahkan di usia tua dan saat sakit. Ia tidak pernah memanfaatkan posisinya untuk mencari keuntungan. Uang bukan tujuannya, tapi keberkahan dan ketenangan hati adalah tujuan dari Dr. Lo. Tindakannya mencerminkan transparansi, niat, dan komitmen moral yang kokoh terhadap tanggung jawab kemanusiaan. Nilai ketiga, kompeten. Beliau adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dr. Lo tak hanya menjalani praktik pribadi, tetapi beliau juga menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Kasih Ibu Solo selama 22 tahun. Beliau terus belajar dan mengembangkan pengetahuannya agar dapat menangani pasien secara profesional meski tanpa dibayar. Bahkan setelah pensiun, ia tetap mengikuti perkembangan medis untuk bisa terus membantu pasiennya. Seperti kata beliau tidak akan berhenti bekerja dan melayani pasien selama pikiran beliau masih bekerja dengan sempurna. Selama saya masih bisa berpikir dengan benar, saya masih mau kerja. Nilai keempat, harmonis. Di masa kerusuhan tahun 1998 yang penuh ketegangan antara etnis dan agama, Dr. Lo tidak pernah pergi. Beliau tetap membuka praktek di rumahnya, menerima siapa saja dari suku, agama, dan latar belakang apapun. Beliau dipercaya semua kalangan karena ketulusannya. Beliau bahkan dirawat dan dijaga oleh masyarakat sekitarnya di usia senja. Hal tersebut adalah bentuk keharmonisan sejati antara pelayan masyarakat dan rakyat yang dilayaninya. Nilai kelima, loyal. Kesetiaannya terhadap profesi dan kemanusiaan luar biasa. Setelah pensiun sebagai PNS dan Direktur Rumah Sakit, beliau tetap membuka praktik pribadi di rumah, melayani masyarakat yang datang dari berbagai penjuru Solo. Beliau tetap memakai jas putih hingga usia 80-an. Dan baru berhenti praktik saat kondisi fisiknya tak lagi memungkinkan. Loyalitasnya bukan hanya pada lembaga, tetapi pada nilai-nilai luhur pelayanan publik. Nilai keenam, adaptif. Selama masa hidupnya, Dr. Lo menjalani berbagai peran yaitu menjadi dokter PNS di berbagai daerah terpencil, direktur rumah sakit, hingga dokter pribadi yang membuka praktik mandiri di rumah. Beliau menyesuaikan metode pelayanan seiring dengan berjalannya waktu, termasuk membantu pasien di tengah keterbatasan fasilitas, tetap menggunakan metode yang sesuai standar medis walau tanpa dukungan teknologi canggih. Beliau juga menyesuaikan waktunya untuk pasien di desa-desa dan wilayah yang jauh. Nilai ketujuh, kolaboratif. Beliau menjalin hubungan dengan banyak pihak, baik dengan apotek yang bersedia memberikan obat dengan nota ditunda, dermawan yang menitipkan donasi untuk pasien miskin, hingga relawan yang membantu mengantar pasien. Ia membentuk jaringan informal berbasis empati dan solidaritas. Kolaborasinya bukan hanya antar institusi, tapi juga dengan hati nurani masyarakat.
Tanpa struktur formal, beliau berhasil membangun ekosistem pelayanan kesehatan berbasis kemanusiaan. Dengan mengamalkan nilai-nilai berakhlak, kita dapat melanjutkan perjuangan beliau untuk melayani dengan hati, mengabdi dengan tulus, dan bekerja untuk Indonesia.